Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Mari pada pertemuan ketiga MHK ini kita awal dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Binatu doa salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Yang kedua, pertemuan ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang manfaat, barokah buat pengembangan keilmuan tentang hukum keluarga, sekaligus implementasi dari penerapan hukum keluarga dalam bingkai aktualisasi hukum keluarga itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka melakukan bimbingan penyuluhan hukum perkawinan di tengah-tengah umat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman arrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan ya. Beberapa hal yang akan kita diskusikan. Dan yang sudah hadir untuk presentasi yaitu Pak Fatoni. Kemarin kebagian tugas hubungannya dengan manajemen. Kalau kita lihat dari RPS-nya, hari ini ada 4 pemakalah, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemakalah. Saudara Anas Fauzi, kemarin Saudara Zainal Arifin belum nampak ya. Kalau kita lihat dari ini catatan saya, nanti saya tata share screen keseluruhan, bisa share screen nih. Saya tata nih. Multiple partisipan, semua bisa share screen ya. Disiapkan makalahnya ya. Kalau dari catatan saya, yang presentasi mestinya kemarin ada Zainul Arifin. Tapi Zainul Arifin tidak menampakkan. Hari ini yang presentasi kalau saya share sesuai dengan RPS kita. Yang pertama Saudara Anas Fauzi, yang kedua Saudara Furqon, yang ketiga Saudara Fatoni, yang keempat Saudara Muhammad Imron, dan yang kelima Saudara Nur Jalil. Kalau nutut nanti Saudara Zainul Arifin, kita kasih kesempatan untuk presentasi dan masing-masing kita kasih kesempatan untuk presentasi maksimal 10 menit ya. Dulu poin ya. Kemudian sekedar saya informasikan barangkali di antara saudara yang penelitiannya ada hubungannya dengan data PA. Kemarin saya sudah ngomong di semester 1 ada 2 hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menjadi mahasiswa kita, jadi ada 2 hakim. Dan kemarin sudah ada beberapa tantangan challenge yang saya tawarkan untuk diaktualkan, karena bagaimanapun juga tatkala kita kebetulan psikologi hukum perkawinan, kemarin kita akan menggali dari sisi psikologi berkaitan dengan perkawinan, sehingga ada beberapa hal yang bisa digali di situ. Atau barangkali di antara semester 3 ini yang ada hubungannya dengan data PA, nanti bisa menghubungi mahasiswa kita yang kuliah di semester 1 tahun ini. Baik,
ini yang sudah siap, saudara Fatoni ya. Saudara Furkon sudah ada. Silakan, Pak Fatoni. Coba tolong semuanya videonya dinyalakan ya. Dinyalakan. Ini rodor banyak ini. Semuanya dinyalakan. Saudara Futuria, Saudara Furkon, Saudara Furkon. Bisa dibuka ini Pak Awi rambutnya. Saudara Anas, Pak Furkon tidak bisa dibuka. Bisa dibuka ini. Hah? Kapan nih? Itu pakai HP tah? Enggak, ini anu Pak, pakai laptop ini. Pakai laptop. Guys, bentar Pak. Kalau di HP Ya, aja. pakai laptop ya. Panas, panas. Panas dibuka. Loh, saya coba foto kamera. Nah, ini. Oke. Ini Saudara Futuria. Saudara Futuria. Nggih, Dibuka ya, dibuka. Kameranya dibuka. nggih. Pak Rozali dibuka kameranya. Pak Rozali dibuka kameranya 1, 2, 3. Oke. Silakan Pak Fatoni. Silakan. Habis itu lanjut Pak Furkon, Pak Anas, kemudian Bu Masturoh. Silakan. Ya, Pak Fatoni silakan. Dinyalakan mic-nya. Atau tanpa itu bisa enggak? Tanpa mic. Ya, tanpa mic langsung. Ya. Malah enak tanpa mic. Tanpa mic kedengaran jelas. Ya, silakan Pak Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang sudah kami hormati, saya kebagian menyampaikan masalah berkaitan dengan prinsip dan tahap pemberdayaan masyarakat. Baik, saya mulai. Pengantar, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif atau terbuka. Dalam arti lain, turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program, terdapat 4 prinsip yang harus dipegang, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan kemandirian, serta prinsip berkelanjutan. Prinsip kesetaraan dalam proses pemberdayaan penting untuk mengedepankan kesetaraan kehidupan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan hubungan. Prinsip partisipasi. Program akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat jika bersifat partisipatif. Artinya, masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi. Tentu saja dalam prosesnya, pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas. Prinsip keswadayaan dan kemandirian. Prinsip keswadayaan artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma bermasyarakat yang sudah lama modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan orang lain
yang bersifat material dipandang sebagai penunjang. Tujuannya agar pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan masyarakat. Prinsip berkelanjutan, program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Di awal, pendamping memang memiliki peran yang lebih dominan, namun secara perlahan peran mereka akan makin berkurang, sebab masyarakatlah yang diharap mampu mengelola kegiatannya sendiri. Sekarang tahapan pemberdayaan masyarakat. Ada 7 tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, di mana tahapan tersebut adalah langkah pelaksanaannya harus dilakukan. Ini saya coba untuk mengambil langsung sampel dari sebuah pemberdayaan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di sebuah kampung Jodipan Malang. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini ada 2 tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama penyiapan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker atau pekerja masyarakat atau bahasa lainnya mungkin LSM, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara non-direktif atau pendekatan tidak langsung. Artinya supervisor tidak langsung menunjukkan permasalahan, tetapi mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh masyarakat yang akan menjadi objek yang diberdayakan. Saya ambil sampel langsung, misalnya dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa jurusan komunikasi yang menamakan dirinya Guys Pro. Mereka berupaya pada saat melakukan studi lapangan di sebuah kampung Jodipan Malang, sebuah kampung yang sangat kumuh, yang kemudian mereka berkeinginan, mahasiswa berkeinginan agar kampung ini disulap menjadi kampung yang baik, kampung yang bersih, yang berdaya masyarakatnya. Maka pada tahap persiapan ini, penyiapan petugas adalah sekelompok mahasiswa jurusan komunikasi yang menamakan dirinya dengan sebutan Guys Pro. Sedangkan penyiapan lapangan pada posisi persiapan ini adalah kampung Jodipan Malang yang dijadikan sebagai objek untuk diberdayakan. Kampung Jodipan ini adalah kampung kumuh awalnya yang ada di Seret Kali Berantas. Tahap kedua adalah tahap pengkajian atau asesmen. Pada tahap asesmen ini, proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan atau field need dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Di dalam tahap pengkajian ini, identifikasi masalah adalah desa atau kampung yang kumuh, yang tidak memiliki nilai sosial ekonomi. Sedangkan sumber daya klaim yang dimiliki, di situ setelah dicari oleh para mahasiswa, ternyata ditemukan seorang tokoh namanya Pak Parin, ketua RW, yang punya potensi sebagai penggerak dan bersedia rumahnya, penggerak masyarakat maksudnya, dan dia bersedia rumahnya digunakan sebagai gerakan awal di dalam melakukan perubahan di dalam masyarakat atau kampung Jodipan Malang. Tahap ketiga, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dilakukan. Nah, pada tahap ketiga ini, praktek di Kampung Jodipan Malang melalui kekuatan komunikasi Pak Parin selaku Ketua RW, warga diajak untuk berpikir bersama bagaimana mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan berbagai macam alternatif program yang disiapkan. Kemudian tahap keempat, memformalisasikan rencana aksi. Pada tahapan ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Nah, dalam prakteknya yang ada di Kampung Jodipan Malang, formalisasi rencana aksi ini adalah bentuk program yang dituangkan secara tertulis untuk seluruh tahapan proyek yang akan dilaksanakan. Mulai dari membersihkan sungai, membersihkan lingkungan, mengatasi sampah, kemudian mencari sumber dana yang dibutuhkan, yang kemudian ditemukan
dari PT Intiguna Aneka Warna atau Indana yang sanggup atau mau memberikan CSR-nya untuk memfasilitasi program mahasiswa tersebut. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap pelaksanaan atau implementasi program. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Nah, pada prakteknya ketika di Kampung Jaripan Malang, melalui tokoh Pak Parin, digerakkanlah seluruh potensi masyarakat yang ada untuk melakukan aksi yang sudah disepakati bersama. Mulai dari membersihkan sungai, membersihkan lingkungan, mengatasi sampah, dan pengecatan seluruh rumah dan wilayah yang ada di Kampung Jaripan Malang. Tahap yang keenam, tahap evaluasi. Tahap ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Evaluasi adalah proses mengawasi program pemberdayaan yang sudah berjalan dengan pengawasan langsung dari masyarakat dan petugas. Dengan keikutsertaan warga, diharapkan komunikasi yang baik bisa dibangun baik dalam jangka pendek maupun panjang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, dalam tahap evaluasi ini, setelah dilakukan evaluasi bersama di Kampung Jaripan Malang sebagai sampling, agar Kampung Jaripan tidak sekedar bersih dan indah, akan tetapi mampu menjadi destinasi wisata, maka dibuatlah sarana-sarana penunjang yang antara lain adalah bagi wisatawan untuk datang di Kampung Warna-Warni Jaripan Malang. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahapan ini diharapkan proyek pendampingan atas program dan masyarakat sudah bisa mandiri melanjutkan programnya, maka pihak GAIS Pro dari kelompok mahasiswa ini memutuskan pendampingan dan memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Jaripan untuk melanjutkan Kampung Warna-Warni sebagai destinasi wisata yang dikelola penuh oleh mereka. Masyarakat kemudian menjaga keberlangsungan hal tersebut dengan mengandalkan kekompakan masyarakat dan keramah-tamahan masyarakat sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap wisatawan yang berkunjung di sana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah pemaparan makalah yang berjudul Prinsip dan Tahap Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya saya silakan Saudara Furqon. Saudara Furqon yang akan menyampaikan tentang pengertian manajemen bimbingan penyuluhan, pengertian pemberdayaan masyarakat, dan unsur manajemen bimbingan penyuluhan. Silakan lanjut Saudara Furqon. Silakan Pak Furqon. Pak Majid. Pak Furqon. Ya Pak Anas. Anas dulu. Atau Bu Mastura dulu. Akan mic-nya dulu. Nah, Ya Pak Anas dulu silakan. Sudah Pak, itu Pak. Lanjut Pak. Oh, Pak Furqon, Lanjut, Pak. silakan Pak Furqon. Bismillahirrahmanirrahim. Koneksi internetnya ya. Panas aja dulu. Silakan Panas. Merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidupnya mencapai kesejahteraan. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang agar memperkembangkan potensi-potensi yang dimiliki, mengenal dirinya sendiri, mengatasi persoalan-persoalannya sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa tergantung pada orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dimaksud dengan bimbingan adalah suatu usaha bantuan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam memberikan bantuan atau pertolongan kepada individu tersebut, dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, mengenal dirinya, dan dapat bertanggung jawab.
Penyuluhan menurut Biomonologi itu adalah bantuan diberikan itu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan langsung berhadapan muka dengan cara sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dari pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwasannya bimbingan dan penyuluhan ada persamaannya dan ada perbedaannya. Persamaan adalah keduanya merupakan suatu bantuan bagi individu dalam menghadapi problem kehidupannya. Sedangkan perbedaannya adalah bimbingan lebih luas daripada penyuluhan. Bimbingan lebih menitik beratkan pada segi-segi preventif, sedangkan penyuluhan lebih menitik beratkan pada segi kuratif. Tetapi walaupun demikian, penggunaannya bimbingan selalu diikuti dengan kata penyuluhan. Keberadaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah mendapatkan perhatian istimewa terhadap generasi muda, karena manfaatnya adalah sangat besar bagi pemantapan itu bagi generasi muda kita dalam berbagai bidang yang menyangkut ilmu pengetahuan. Keterampilan dan sikap yang mental generasi muda, apalagi mengingat bahwa generasi muda perlu dibina secara intensif sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam garis-garis besar uang negara yang menyatakan bahwa generasi muda harus dibina agar menjadi generasi pengganti di masa mendatang yang harus lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih mampu mengisi serta membina kemerdekaan bangsa. Dengan adanya bimbingan penyuluhan diharapkan generasi muda menjadi generasi yang mampu bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat, serta bagi bangsa dan negara. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun umatnya. Firman Allah dalam Al-Quran Al-Imran ayat 110, kuntum khair ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan menjaga dari munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya pembahasan terhadap agama yang kita peroleh dalam proses belajar mengajar, baik lewat pendidikan luar sekolah. Secara eksplisit, ayat tersebut juga mengisyaratkan perintah langsung kepada petugas bimbingan dan penyuluhan untuk memberikan penyuluhan yang baik kepada masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Definisi konsep pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya sekumpulan orang yang memilih untuk menjadikan dirinya dalam menempuh keadilan serta efektif, esensial, dan struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, maupun internasional, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, maupun lainnya. Upaya ini dilakukan dalam mendukung gerakan keadilan sosial bagi masyarakat yang bisa dilakukan dengan membentuk komunitas organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat, perkotaan, ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat desa. Tujuan pemberdayaan dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Pemberdayaan dalam masyarakat dibentuk dalam potensi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. 2. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan memperkuat potensi. 3. Pemberdayaan dilakukan dengan langkah meningkatkan modal sosial. Yang pasti 4. Tujuan pemberdayaan dalam masyarakat dilakukan dalam upaya membentengi masyarakat dari berbagai ketertindasan dalam aspek ekonomi. Unsur-unsur bimbingan dan penyuluhan meliputi 1. Penyuluh kepercayaan yang dimaksud di sini yaitu adalah titik kesamaan dalam hal mental. Yang dimaksud dengan daya tarik di sini adalah adanya titik poin kesamaan dalam hal apa saja sehingga tidak sulit dalam beradaptasi dengan seorang klien, baik dalam bakat, minat, karakteristik, serta apa saja yang dianggap positif. Yang kedua, seorang penyuluh harus bersikap profesional dan handal agar seorang klien dapat menaruh harapan dalam penyelesaian masalahnya. Selain itu, seorang penyuluhan juga harus mengetahui bagaimana karakteristik seorang klien agar seorang klien bisa merasa nyaman dan mengutarakan permasalahannya tanpa ada rasa segan. Klien dalam hal ini harus dapat menceritakan secara kronologis masalah yang dihadapinya agar seorang penyuluhan dapat meneliti dan mencari jalan keluar yang ideal terhadap permasalahan tersebut. Dalam konteks bimbingan yang ketiga, dalam konteks bimbingan dan penyuluhan Islam, pesan agama merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan. Hal ini disebabkan karena agama merupakan hal kebutuhan yang sangat fundamental dalam kehidupan seluruh umat manusia. Kesimpulan,
Terakhir, dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan tidak hanya mengarah secara individu, tetapi juga kolektif. Semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi manusia, dan kemanusiaanlah yang menjadi topik tolak ukur normatif, struktural, dan substansial dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira itu Pak Awe, makalah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mau nanti ada masukan, meluruskan makalah yang saya buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Anas. Tentu yang lain sudah mencatat ya hal-hal yang disampaikan ya. Silakan Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang bimbingan dan penyuluhan, pengertian bimbingan dan penyuluhan. 1. Pengertian bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menentukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan bermanfaat bagi sosial. Menurut Failor, bimbingan merupakan bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri, serta perhitungan penilaian terhadap lingkungan sosial dan ekonominya, masa sekarang dan kemungkinan masa yang akan datang, dan berbagai menginterasikan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyelesaian diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial. Yang kedua yaitu pengertian penyuluhan. Penyuluhan adalah suatu pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang yang bermasalah. Karena rancunya arti penyuluhan dalam bahasa Indonesia, maka sebagai ahli mengambil alih langsung kata konseling, sehingga istilah menjadi bimbingan dan konseling hingga saat ini. Menurut M. Arifin, bahwa penyuluhan merupakan memerangi, menasihati, atau memberi kejelasan kepada orang lain agar memahami atau mengerti tentang hal yang sedang dialaminya. Dalam topik di makalah ini adalah kajian tentang kegiatan bimbingan dan penyuluhan dengan sasaran perkawinan. Maka pembahasan atau bimbingan dan penyuluhan menjadi bimbingan dan penyuluhan Islam. Menurut M. Arifin, mengukakan bimbingan dan penyuluhan Islam adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik lahiriah maupun batiniah, yang menyangkut kehidupan di masa ini dan masa yang akan datang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental spiritual dengan maksud agar orang bersangkutan mampu mengatasi kesulitan dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan, aman, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sasaran bimbingan dan penyuluhan Islam adalah membangkitkan daya rohania manusia melalui iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, asas bimbingan penyuluhan. Pertama, asas kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu membantu klien atau konseling, yaitu orang yang bermasalah untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat yang senantiasa didambakan oleh setiap umat muslim. Kedua, asas fitrah, yaitu bantuan kepada klien atau konseling untuk mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya, sehingga segala tingkah laku dan tindakannya sejalan dengan fitrahnya tersebut. Asas lillahi ta'ala, yaitu bimbingan penyuluhan Islam dilaksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, asas bimbingan seumur hidup. Manusia hidup tidak akan ada yang sempurna dan tidak selalu bahagia. Dalam kehidupannya, mungkin saja manusia akan menemukan berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itulah, maka bimbingan dan penyuluhan Islam diperlukan selama hayat masih dikandung badan. Kelima, asas kesatuan
jasmania dan rohania. Seperti yang telah diketahui dalam uraian mengenai citra manusia menurut Islam, manusia itu dalam hidupnya di dunia merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani. 6. Asas keseimbangan rohania. Rohani, manusia memiliki unsur daya kemampuan, pikir, merasakan atau menghayati, dan kehendak atau hawa nafsu, serta juga akal. 7. Asas kemawujudan individu. Bimbingan dan penyuluhan Islam berlangsung pada citra manusia menurut Islam. Memandang seseorang individu merupakan suatu maujud eksistensi tersendiri. 8. Asas sosialitas manusia. Manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan dan penyuluhan Islam. Pergaulan, cinta kasih, rasa aman, penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, rasa memiliki dan memiliki. Semua merupakan aspek-aspek yang diperhatikan di dalam bimbingan dan konseling Islam karena merupakan ciri hakiki manusia. 8. Asas kekhalifahan manusia. Manusia menurut Islam diberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta. 9. Asas keselarasan dan keadilan. Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keselasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, hak alam semesta, hewan, tumbuhan, dan juga hak Tuhan. 10. Asas pembinaan akhlakul karimah. Manusia menurut pandangan Islam memiliki sifat yang baik, mulia, sekaligus mempunyai sifat-sifat lemah, seperti yang dijelaskan dalam uraian mengenai citra manusia. Plus, asas kasih sayang, setiap manusia memerlukan cita kasih dan rasa sayang dari ruang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menundukkan banyak hal. 11. Asas saling menghargai dan menghormati. Dalam bimbingan dan konseling Islam, kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien pada dasarnya sama atau sederajat. Perbedaan terletak pada fungsinya saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan yang satu menerima bantuan. Ke-12, asas musyawarah. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah. Artinya pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien terjadi dialog yang baik satu sama lain, tidak saling menjelaskan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan. 13. Asas keahlian. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan konseling maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan objek garapan atau materi bimbingan dan penyuluhan. C. Landasan bimbingan penyuluhan. Sebagai umat Islam, landasan dan dalam bimbingan dan penyuluhan yaitu kita berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber pedoman kehidupan umat Islam untuk menjaga agar manusia tetap ke arah yang bahagia, menuju ke citranya yang terbaik, ke arah ahsani takwim, yang mana seperti yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 6, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Demikian makalah yang kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sampun Pak Ami. Sudah Pak Ami. Sampun Pak Ami. Halo.
Mic-nya mati panjenengan, Mbak Wi. Lanjut Bu Masuro. Nggih, Pak. Ya. Makalah kami berjudul tentang strategi menjadi penyuluh dan konselor bimbing yang sukses. Pendahuluan. Penyuluh agama Islam adalah mitra dan aparat Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pendidikan agama Islam pada masyarakat dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Kedudukannya di tengah-tengah masyarakat Islam sangat penting dan peranannya cukup besar baik karena ilmunya maupun karena keteladanannya dalam pengalaman keagamaan. Penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh agama Islam yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Yang dimaksud dengan penyuluh agama di sini adalah jabatan fungsional penyuluh agama, yakni jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Pejabat fungsional penyuluh agama yang selanjutnya disebut dengan penyuluh agama adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Bimbingan dan penyuluhan adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi, baik secara lisan, tulisan, dan praktek dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat, agar mereka mengetahui, termotivasi, dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus punya dan aktif dalam pembangunan yang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa agama. Berkaitan dengan peran penyuluh agama tersebut, maka kehadiran mereka sangat diperhatikan dan diharapkan oleh umat Islam. Dilihat dari tugas dan fungsi mereka sangat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang pengetahuan keilmuannya masih rendah. Maka bagi mereka seorang penyuluh itu sangat penting di dalam memilih metode dakwah guna suksesnya penyampaian dakwah terhadap sasaran binaan. Dan yang juga tak kalah pentingnya adalah tentunya seorang penyuluh juga perlu mengetahui kondisi sasaran binaan. Kiranya metode dakwah yang seperti apa yang perlu diaplikasikan oleh penyuluh terhadap sasaran binaannya, sehingga metode penyuluhan yang digunakan dapat mengenai sasaran dan pada akhirnya akan mengantarkan suksesnya penyebaran dakwah atau kepenyuluhannya. Pembahasan. Secara umum, tugas penyuluh adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan yang mana untuk mensukseskan program-program pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Program yang terintegrasi dengan pemerintah yang menjadi tangan kepanjangan daripada pembangunan adalah penyuluh. Dalam memahami tugas pokok dan fungsi penyuluh agama, kita dapat merujuk beberapa peraturan-peraturan yang sudah ada, di antaranya yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003, yaitu
fungsi informatif. Penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan. Kedua, fungsi edukatif. Penyuluh sebagai orang yang diamanahi untuk mendidik umat sejalan dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, fungsi advokatif. Penyuluh berperan untuk membela kelompok atau umatnya dari sasaran ancaman dan gangguan. Yang keempat, fungsi konsultatif. Penyuluh sebagai tempat bertanya, mengadu bagi umat untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menemukan target-target ideal yang harus menjadi bagian dari rutinitas kerja seorang penyuluh, maka kami akan membahas secara teori aspek-aspek muatan tersebut adalah sebagai berikut yang akan kami bahas. 1. Metode dakwah. Metode dakwah, metode itu berasal dari kata-kata metode dan dakwah. Secara terminologi, metode berarti cara. Dalam hari ini berarti dapat diambil kesimpulan bahwa metode dakwah itu merupakan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai atau mungkin seorang penyuluh bisa dalam hal ini untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented, artinya yaitu penghargaan yang mulia atas diri manusia. Macam-macam metode dakwah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya dan dialah yang telah mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu meliputi 3 cakupan, yakni 1 dengan metode hikmah. Metode hikmah ini dimaksud dalam penelitian adalah metode dakwah dalam bentuk kata-kata maupun dalam perbuatan. Seorang penyuluh atau dai yang bernilai Islami. Menurut Muhammad Nasir, metode hikmah digunakan sebagai metode dakwah untuk semua golongan. Oleh karena itu, metode dakwah al-hikmah ini bisa berarti hikmah dalam berbicara. Keadaan mad'u yang dihadapi seperti dalam ceramah, begitu pula hikmah ketika dakwah dengan akhlak dan metode memberi. Ini dapat diberikan contoh dari sikap akhlakiah seorang penceramah. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa al-hikmah adalah merupakan kemampuan dan ketepatan dalam memilih, memilah, dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Al-hikmah merupakan kemampuan dai dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam serta realitas yang ada dalam argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Oleh karena itu, al-hikmah sebagai sebuah sistem atau cara yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam berdakwah. Metode al-mujadalah. Dari segi etimologi atau dari segi bahasa, lafaz mujadalah artinya adalah memintal, melilit, berdebat, dan perdebatan. Dapat bermakna menarik tali dan mengikat guna menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat bagaikan menarik dengan ucapan untuk meyakinkan lawannya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan. Dari segi istilah atau terminologi, al-mujadalah ini adalah upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan di antara keduanya. Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa al-mujadalah merupakan
tukar-menukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Antara satu dengan yang lainnya saling menghargai dan menghormati pendapat keduanya, berpegang kepada kebenaran, mengakui kebenaran pihak lain, dan ikhlas menerima hukuman kebenaran tersebut. Dalam hal ini kita ambil dari Arifudin halaman sekian. Metode Mau'idhatul Hasanah. Secara bahasa, Mau'idhatul Hasanah terdiri dari dua kata yang artinya adalah sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif, ataupun wasiat yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi metode Al-Mau'idhatul Hasanah merupakan bentuk ceramah, nasihat, atau penerangan yang digunakan bagi masyarakat awam. Dalam hal ini, Syekh Muhammad Abdu mengatakan bahwa umat yang dihadapi seorang pendakwah atau penyuluh termasuk dalam hal ini itu dibagi dalam 3 golongan, sehingga masing-masing harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Satu, golongan cendekiawan, yaitu golongan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir secara kritis. Golongan ini harus didakwakan secara hikmah, yaitu dengan alasan, dalil, dan hujah yang dapat diterima oleh akal sehat. Golongan yang kedua yaitu golongan awam, dari golongan masyarakat yang belum mampu berpikir secara kritis dan belum memahami sesuatu makna secara mendalam. Golongan ini harus didakwahkan dengan cara memberikan pelajaran yang baik, al-mau'idhatul hasanah, yaitu dengan anjuran dan didikan atau pendidikan yang mudah mereka pahami. Yang ketiga adalah golongan yang tingkat kecerdasannya berada antara kaum cendekiawan dan awam, atau lazim disebut sebagai golongan pertengahan. Nah, mereka harus didakwakan secara dialog atau debat atau mungkin diskusi atau dikenal dengan mujadalah. Nah, dalam hal ini ada beberapa kategori juga, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah juga memaparkan macam-macam metode dakwah, diantaranya sebagai berikut. Ada metode ceramah, kemudian ada metode secara tulisan, dan yang ketiga adalah metode perbuatan. Untuk metode perbuatan ini adalah dakwah bil hal. Ini lebih mengena. Menurut Ali Aziz ada juga dalam bukunya tentang metode dakwah, ada beberapa macam-macam metode dakwah, yaitu metode konseling, kemudian metode pemberdayaan masyarakat, dan ada juga yang ketiga menurut Ali Aziz adalah metode kelembagaan. Metode kelembagaan ini yaitu pemberitahuan atau pendidikan dan pelestarian norma dalam sebuah wadah sebagai instrumen dakwah untuk mengubah perilaku anggota melalui instrumen, umpamanya pendakwahan harus melewati proses fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengadilan controlling. Yang ketiga adalah peran penyuluh agama dalam bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut dengan kursus calon pengantin atau suscatin merupakan salah satu program yang digiatkan pada jajaran kantor Kementerian Agama di kabupaten kota. Tujuan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi selama ini. Selain itu diharapkan dengan suscatin ini bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan catin yang belum tahu cara mengelola keluarga. Kegiatan bimbingan perkawinan ini atau bimbingan pranikah
Ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada para remaja yang akan melangsungkan pernikahan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga nantinya dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Berkenaan dengan kursus pranikah ini, penyuluh agama Islam fungsional atau penyuluh agama PNS yang berada di wilayah kecamatan bisa berfungsi menjadi salah satu atau salah seorang narasumbernya. Penyuluh agama Islam fungsional atau penyuluh agama PNS dalam kegiatan kursus pranikah ini bisa meminta peran penting, sangat memainkan peran penting dan sangat strategis. Kegiatan kursus pranikah secara eksplisit memang tidak termasuk dalam salah satu poin tugas pokok penyuluh agama, akan tetapi dari segi fungsi penyuluh agama, yakni dari fungsi informatif, edukatif, kursus pranikah ini bisa termasuk objek bimbingan dan penyuluhan penyuluh agama. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam kegiatan kursus pranikah ini kemudian menyangkut pula fungsi penyuluh agama lainnya, yakni fungsi konsultatif dan fungsi advokatif. Penyuluh agama berperan menjadi konsultan dan advokat. Dalam kegiatan kursus pranikah atau setelahnya, bisa saja peserta kursus pranikah ini minta konsultasi terkait dengan kehidupan rumah tangga. Sebagai seorang pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan, keagamaan, dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama, seorang penyuluh agama bisa melakukan kegiatan apapun selama hal itu berkaitan dengan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan. Kegiatan kursus pranikah sebagai sebuah kegiatan untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pembangunan, untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pembangunan dalam kaitannya dengan perkawinan kepada para calon pengantin, yakni calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan melalui kantor urusan agama. Tentu termasuk pula ini adalah merupakan wilayah tugas penyuluh. Peran penyuluh agama dalam kursus pranikah sangat strategis. Dalam hal ini adalah demi ketahanan dan kebahagiaan kehidupan keluarga. Dalam konteks pembangunan ketahanan dan kebahagiaan kehidupan keluarga ini sangat penting. Pembangunan bangsa dimulai dari keluarga, sebab baiklah, akan saya coba untuk memberikan penjelasan dari beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Semuanya kalau saya pahami adalah terkait dengan strategi di dalam memberikan kepenyuluhan, dalam hal ini utamanya adalah bimbingan perkawinan. Terima kasih atas masukan dari teman-teman setelah banyak memberikan komentar atas kekurangan makalah dari kami. Memang di sana tidak saya jabarkan yang terkait dengan strategi. Tapi menurut pengalaman selama ini ketika kita bertugas sebagai narasumber atau fasilitator dalam bimbingan perkawinan, ada beberapa strategi-strategi yang kita berikan di sana adalah karena mengingat pembelajaran dalam forum bimbingan perkawinan itu audiensnya adalah mereka sudah berusia dewasa, maka metode pembelajaran atau di dalam memberikan materi bimbingan perkawinan, kita memposisikan mereka itu sebagai layaknya orang dewasa, sehingga tidak hanya dengan metode atau dengan cara kita memberikan ceramah, supaya mereka tidak bosan, sehingga kita bisa melakukannya dengan menggali apa yang mereka tahu, kemudian memberikan kesempatan kepada para audien atau peserta bimbingan perkawinan itu untuk menyampaikan apa yang mereka tahu, kemudian dengan metode-metode yang bisa kita lakukan yaitu supaya tidak menjemukan, ini dengan menggali pengalaman mereka, dengan memberikan cara misalnya mereka
kita berikan kesempatan untuk bisa mendeskripsikan atau bisa menyampaikan sejauh mana pengalaman atau pengetahuan mereka terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga atau kerumah tanggaan. Kemudian kita buatlah sebuah dialog dan kemudian di sana dengan cara seperti ini maka kondisi atau situasinya akan semakin hidup sehingga tidak menjemukan. Selama ini seperti itu. Kemudian yang dari Mbak Ica khususnya memang betul bahwa pada saat ini ya memang ada, ya mungkin tidak semua juga. Memang kalau seandainya itu ada ketika setelah selesai memberikan materi, ketika waktu bimbingan perkawinan, ya memang idealnya adalah melakukan evaluasi dari hasil bimbingan perkawinan yang sudah kita lakukan, yaitu salah satu cara memang dengan melihat dari materi yang sudah kita berikan pada waktu post-test itu, kemudian dengan pre-test. Ya, itu menjadi kajian kita ke depannya. Dan itu sudah dilakukan, Mbak, kalau di tingkat provinsi ya, insya Allah sudah dilakukan, yang kemudian menjadi program kelanjutannya dari hasil-hasilnya sudah pernah dilakukan itu. Saya pikir itu dari saya dulu, mungkin cukup itu Bapak dari kami. Oke, berikutnya Saudara Furkon. Terima kasih Pak Sugiono masukannya tadi. Memang makalah ini saya buat sesimpel mungkin ya. Jadi dari bahasa ini memang saya ada 3 subbahasan: pengertian manajemen bimbingan dan penyuluhan, pengertian pemberdayaan masyarakat, dan unsur-unsur manajemen bimbingan dan penyuluhan. Ini memang saya buat singkat, memang nggak ada rumusan masalah, langsung penjabaran itu kemudian langsung pada kesimpulan. Jadi memang ada keterbatasan dari makalah kami, sehingga makalah yang saya buat ini sesingkat ini, seperti itu Pak Giono. Kemudian yang manajerial bimbingan penyuluhan itu ya dimaksud gimana itu Pak Giono? Tadi saya lupa mencatat. Yang ditanyakan manajerial bimbingan penyuluhan maksudnya gimana? Kemampuan manajerial seorang penyuluh atau kemampuan manajerial dalam melakukan perubahan. Oke, matur nuwun Pak Abi. Memang diperlukan sekali kemampuan manajerial dari seorang penyuluh tadi. Jadi kalau memang penyuluh sendiri itu kurang memahami dan menguasai, sehingga klien tadi tidak bisa memberikan pemecahan permasalahan yang ada di klien itu sendiri. Jadi sekali lagi memang perlu kemampuan daripada seorang penyuluh itu sendiri, ada ranah-ranah atau faktor-faktor yang dapat membuat pemecahan masalah kepada klien itu sendiri. Jadi itu Pak Abi yang bisa kami utarakan secara singkat. Matur nuwun. Oke, lanjut Pak Fatani. Silakan Pak Fatani. Terima kasih. Oke. Menanggapi pertanyaan Pak Mugianto, mohon maaf, barangkali kami mengambil